akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Grace Jenefta. Perkenalkan, nama saya Nancy Lumengaul. Perkenalkan, nama saya Pelita Lumengaul. Nama saya Daniela Siregar. Selamat menyaksikan. Kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti Tujuh Yupa yang ditemukan di Muara Kamban. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti Tujuh Yupa menceritakan tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan pula Mulawarman. Kutai dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kedua, Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi dan terletak di Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten hingga Cirebon. Beberapa sumber sejarah yang membahas kerajaan ini adalah buku karya Claudius Ptolemeus, berita dari Gunawarman atau pendeta dari Kashmir, dan berbagai macam prasasti seperti prasasti Ciaruten dan prasasti Pasir Kangleangka. Sumber ekonomi kerajaan ini adalah pertanian dan peternakan. Masyarakat Tarumanagara juga mulai mengenal dan membudayakan teknik menulis pada batu atau prasasti jika dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Baik, di sini teman saya akan melanjutkan kerajaan-kerajaan selanjutnya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri abad ke-7 SM. Terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut bahwa kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya, sementara sebagian lain percaya kalau kerajaan ini berlokasi di Minangkabau, Jambi. Sumber sejarah yang merujuk kepada kerajaan ini pun cukup banyak, yaitu berupa prasasti, naskah, piagam, serta berita dari Cina. Sriwijaya meninggalkan prasasti di dalam dan luar negeri. Beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya yang berada di dalam negeri adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Amunggahapasa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan di luar negeri adalah prasasti Linggor, prasasti Nalanda, prasasti Lainden, dan lain-lain. Dari sisi politik, kerajaan Sriwijaya berhasil mengembangkan politik ekspansi. Karena itu, kerajaan ini mendapatkan julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Mahaka dan dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan internasional. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ki Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Sumber sejarah yang menjelaskan keberadaan kerajaan ini adalah Kitab Negara Kertagama karya Mpu Praranca yang menceritakan tentang raja dan raja yang memerintahkan Singasari. Ada pula Kitab Para Raton yang memaparkan tentang misteri Ken Arok, raja-raja yang pernah memimpin Singasari. Berdasarkan Negara Kertagama adalah Ken Arok, Anuspasapati, Tojoyo, Ranggawuni, dan Kartanegara. Ekonomi kerajaan Singasari bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kondisi ekonomi Singasari semakin membaik di masa pemerintahan Kertanegara. Singasari meninggalkan berbagai produk kebudayaan berupa candi dan patung. Beberapa candi peninggalan Singasari adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Sementara itu, patung-patung yang ditinggalkan adalah patung Kendedes dan Kertanegara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima adalah Mataram Kuno. Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Mereka meninggalkan banyak prasasti, yaitu prasasti Matiasi, prasasti Kedu, prasasti Kalasan, prasasti Kalitung, prasasti Kelurat, prasasti Dinoyo, dan prasasti Canggal.
Yang keenam adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir Kertanegara. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jawawardhana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian dan perdagangan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit membangun jalan lalu lintas dan pelabuhan. Barang-barang yang didagangkan oleh Majapahit diantaranya adalah beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Majapahit meninggalkan berbagai candi sebagai produk kebudayaan, yaitu Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tigus. Ketujuh, Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang dipindahkan oleh Mpu Sindok dari daerah Jombang, Jawa Timur. Faktor yang mempengaruhi perpindahan ini adalah adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan faktor bencana alam. Selama MPU Sindok memerintah, ia dibantu oleh Permaisuri Sri Wardani. Puk Sindok dengan Sri Wardani berusaha membuat rakyat Kerajaan Medang untuk siap sejahtera dan makmur. Mpu Sindok bahkan membangun bendungan dan tanggul agar dapat mendukung pertanian di Medan Kamulan. Setelah Mpu Sindok meninggal dunia, kekuasaan Medang Kamulan berpindah ke Raja Dharmawangsa. Pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa, Medang Kamulan menjalin persahabatan dengan berbagai kerajaan di Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Bali. Kerajaan Medang Kamulan runtuh ketika pesta pernikahan putri Raja Dharmawangsa dengan Airlangga. Pada saat itu terjadi serangan mendadak dari Kerajaan Sriwijaya yang dibantu oleh Kerajaan Murawari. Walaupun Airlangga berserta pengikut setianya berhasil selamat, serangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya keluarga Kerajaan Medang. Kedelapan, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini terbentuk berawal dari keputusan Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk menghindari pertikaian. Kerajaan tersebut diantaranya Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Kerajaan Panjula atau Kediri. Dua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Pusat Kerajaan Kediri yang terletak di tepi Sungai Berantas yang merupakan jalur pelayaran yang ramai. Sumber ekonomi Kerajaan Kediri berasal dari penghasil beras, berdagang emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Runtuh Kerajaan Kediri terjadi di bawah pemimpinan Raja Kertajaya yang dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmanya untuk menyembah sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok. Setelah Raja Kertajaya dan Kerajaan Kediri runtuh di tangan Ken Arok, Kerajaan Kediri menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Sekian presentasi kami, terima kasih. Bye-bye. Indonesia Raya bermain